skripsi, yang nanti biasanya pengujinya akan tambah satu lagi teman-teman. Jadi ada 2 penguji yang sebelumnya teman-teman, apa namanya, temukan atau teman-teman hadapi di Simpro, nanti akan tambah satu penguji lagi ketika teman-teman sidang skripsi. Jadi harapan saya teman-teman udah punya bayangan nih, jangan sampai gini teman-teman, banyak kasus teman-teman mahasiswa, ngikut temannya gitu. Jadi, oh ternyata, ma oh ternyata teman-teman aku banyak minat ke sini nih, aku ikut ke sana deh gitu. Tapi ketika mengerjakan skripsi, nah itu agak, apa ya, kayak keteteran gitu teman-teman. Jadi pastikan itu benar-benar sesuai dengan bidang teman-teman. Jadi sehingga teman-teman mengerjakan skripsi itu teman-teman enjoy gitu. Karena tuh saya nemuin beberapa kasus di prodi sebelah ya teman-teman ya. Karena kebetulan kami di SCI masih diminta untuk membimbing di prodi sebelah. Nah itu, eee, seperti itu Kak, teman-teman. Jadi ada yang kan gitu, karena teman saya banyak yang ke sini Bu, jadi saya ikut ke sana gitu. Nah itu nanti akan terlihatnya ketika teman-teman seminar proposal ataupun bahkan ketika teman-teman, sidang seperti itu. Jadi, teman-teman sekarang sudah mulai berfokus pada apa ya, mulai berpikir fokusnya minatnya ke mana nih. Nah seperti itu. Oke baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman nanti menyusun skripsi itu, jadi ide dari topik penelitian itu nggak cuma ide ide kita aja ya maksudnya kita nyari ide sendiri enggak teman-teman. Jadi mungkin teman-teman idenya bisa muncul ketika teman-teman membaca paper, yaitu bisa bisa atau artikel ilmiah ya teman-teman, bisa berupa jurnal ataupun proceeding dengan judul tertentu. Nah, nanti di situ teman-teman bisa mengenal, "Oh, ternyata ada ya judul kayak gini, topik kayak gini." Kalau gitu coba kalau misalkan nanti aku bikinnya topiknya seperti ini, cuma metodenya aku ubah ke yang metode yang lain gitu. Apakah nanti bisa atau enggak gitu. Nah, ketika teman-teman menentukan judul juga teman-teman sebaiknya memang berkonsultasi dengan dosen pembimbing gitu. Atau mungkin nanti dosen pembimbing mempunyai ide topik penelitian, nah nanti teman-teman bisa untuk ikut untuk apa namanya, melakukan penelitian yang bisa diangkat ke topik penelitian skripsi teman-teman. Nah, misalkan teman-teman, nah untuk kecerdasan buatan ini teman-teman, ini di sini saya memberikan contoh kasus mengenai sistem penalaran berbasis kasus untuk mendukung diagnosa gangguan penyakit pada unggas. Jadi teman-teman, jadi di kecerdasan buatan teman-teman itu ada 2 skema ya teman-teman. Yang satu dia bisa berbasis kecerdasan buatan itu bisa berbasis rule atau aturan. Nah itu contohnya adalah misalkan sistem PAKAR untuk mendeteksi penyakit X menggunakan metode Y gitu. Kemudian misalkan ada lagi, sistem pendukung keputusan klinis untuk mendeteksi penyakit A menggunakan metode Y, seperti itu. Jadi, itu yang berbasis rule atau aturan. Nah, itu nanti kaitannya dengan jika if, maka gitu, jika ini, maka gitu. Jadi ada rule-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah berbasis kasus, teman-teman. Berbasis kasus atau kita sebut sebagai case based reasoning teman-teman. Nah, berbasis kasus di sini teman-teman, itu nanti, kalau tadi di berbasis rule itu kita membuat aturannya, kemudian dari aturan itu nanti disimpan di database. Nah, di kasus ini, dia mengambil data dari rule yang udah ada sebelumnya teman-teman. Jadi kasus yang sudah ada sebelumnya itu diambil untuk dijadikan database yang nanti dia berfungsi untuk mengambil keputusan, seperti itu. Jelas bedanya nggak teman-teman? Jadi kalau tadi, kalau yang tadi berbasis rule aturan, nah kalau yang ini akan kita bahas adalah dia berbasis case atau kasus, seperti itu. Mungkin saya lanjutkan dulu teman-teman. Nah kemudian teman-teman ini ya teman-teman ya, jadi case based reasoning atau penalaran berbasis kasus itu merupakan teknik untuk pemecahan masalah yang mengadopsi solusi masalah yang sebelumnya. Jadi, masalah yang sebelumnya udah ada itu digunakan sebagai basis pengetahuan, seperti itu.
Jadi dia mengadopsi solusi masalah sebelumnya yang mirip dengan masalah baru yang dihadapi untuk mendapatkan solusi. Jadi ketika kita memasukkan suatu gejalanya, kemudian kita compile, nah dia akan mengambil solusi dari kasus yang mirip yang pernah ada sebelumnya. Tapi jika belum ada, maka kasus baru tersebut dia akan disimpan di dalam database, seperti itu. Nah, di CBR ini, dia menitik beratkan pemecahan masalah dengan didasarkan pada knowledge dari kasus sebelumnya. Jadi pengetahuannya itu dari kasus-kasus sebelumnya yang udah ada. Nah, apabila ada kasus baru, maka dia akan menyimpan di dalam basis pengetahuan, sehingga sistem akan melakukan learning atau pembelajaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh sistem akan bertambah. Jadi ketika ada kasus baru nih teman-teman, nah kasus barunya tersebut disimpan di dalam basis pengetahuan. Nah, sehingga nanti pengetahuan dari sistem ini bertambah nih. Kemudian ini, siklus dari CBR ya teman-teman ya. Jadi ada retrieve, ada reuse. Jadi pertama ada masalah atau ada kasus baru itu akan diselesaikan menggunakan retrieve, kemudian reuse, kemudian revise dan retain. Jadi retrieve adalah dia itu mencari kasus sebelumnya yang paling mirip dengan kasus baru. Jadi kasus baru dia akan dicari kemiripannya dengan kasus yang sebelumnya. Nah, setelah itu akan dilakukan reuse, yaitu dia melakukan kembali, menggunakan kembali maksudnya kasus yang paling mirip tersebut untuk mendapatkan solusi untuk kasus baru. Jadi kasus yang paling mirip yang ditemukan di basis pengetahuan itu akan diambil solusinya yang akan digunakan oleh kasus baru yang masuk. Kemudian yang langkah ketiga yaitu revise teman-teman, yaitu dia melakukan penyesuaian dari kasus solusi sebelumnya agar dapat dijadikan untuk kasus yang baru. Jadi misalkan gini teman-teman, jadi misalkan sebelumnya udah pernah ada nih, misalkan penyakit COVID jenis apa ya, jenis yang awal ya teman-teman ya. Kemudian ada gejala baru lagi nih. Nah, gejala barunya itu ternyata ketika kita compile itu ternyata dia mirip dengan misalkan kasus COVID tadi ya teman-teman. Nah, tapi di sini ada gejala ya itu yang paling paling mirip adalah kasus COVID atau penyakit COVID. Tetapi di sini ada gejala yang sedikit berbeda nih teman-teman. Misalkan apa ya, dia sampai sesak nafasnya yang apa ya, sangat akut seperti itu. Dan nanti si pakarnya atau pakar di sini adalah misalkan seorang dokter ya teman-teman. Pakar di sini akan mendeteksi, oh ternyata di sini sesaknya lebih akut nih gitu. Maka ini adalah jenis COVID, bukan COVID yang jenis awal ya, tapi COVID yang jenis Delta misalkan seperti itu. Jadi solusi untuk kasus baru itu akan disesuaikan, tapi jika misalkan sama, maka dia akan menggunakan solusi yang terdahulu. Tetapi jika ada misalkan gejala yang berbeda, sedikit berbeda, maka dia akan, pakarnya akan menyesuaikan dengan gejala yang ada, seperti itu. Kemudian, kasus maksudnya kemudian langkah yang keempat yaitu retain. Retain yaitu memakai solusi baru sebagai bagian dari kasus baru. Kemudian kasus baru diupdate ke dalam basis kasus. Jadi seperti tadi teman-teman ketika ada gejala baru, oh berarti ternyata dia adalah jenis COVID Delta. Nah, berarti gejala tersebut dan juga solusi baru tersebut akan disimpan di dalam basis kasus. Sehingga pengetahuan dari case based reasoning ini bertambah. Seperti itu. Jadi itu langkah dari siklus dari, CBR, mulai dari retrieve, reuse, revise, dan retain. Nah nah kaitannya teman-teman nanti kita akan kaitkan, jadi kecerdasan buatan itu, bisa dikaitkan dengan, data warehouse, data mining, text mining, kemudian dengan image processing karena, kecerdasan buatan tuh merupakan kecerdasan buatan itu merupakan root-nya ya teman-teman ya, jadi dia saling berkaitan antara apa namanya tadi, contohnya misalkan ada natural language programming atau pemrograman bahasa alami, kemudian ada image processing atau pengolahan citra, kemudian ada computer vision, kemudian ada juga, jaringan saraf tiruan, kemudian ada juga algoritma genetik, kemudian ada juga sistem pakar,
ada cache based reasoning. Nah itu, jadi di kecerdasan buatan ini kita bisa menggunakan metode yang ada pada, eee, apa namanya, bagian-bagian dari AI yang lain atau misalkan data mining ya. Nah di data mining pun itu kita juga ada banyak metode ya teman-teman. Contohnya misalkan di data mining itu ada yang namanya algoritma untuk klasifikasi, ada yang namanya algoritma C45. Nah, sebelum algoritma C45 itu teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya, algoritma ID3. Jadi pohon keputusan ID3. Jadi, ID3, pohon keputusan ID3, pohon keputusan C45 itu teman-teman itu bentuknya, seperti yang pernah kita pelajari bentuknya seperti DFS, BFS, Deep Versus, Bad Versus, kemudian Best Versus, kemudian High Climbing. Nah, hanya pada algoritma-algoritma ini, dia ada rumus yang lebih spesifik lagi teman-teman. Jadi, untuk menentukan algoritma C45 nanti kita perlu yang namanya gain, entropi, kemudian ini adalah fungsinya untuk pengklasifikasian, teman-teman. Jadi, data mining itu merupakan bagian dari tahapan proses knowledge discovery in database. Nah, kemudian data mining ini dapat dilakukan pengklasifikasian, kemudian ada prediksi, kemudian kita juga bisa memperkirakan dan mendapatkan informasi lain yang bermanfaat dari sekumpulan data dalam jumlah yang besar. Nah, untuk di sini untuk klasifikasinya kita akan menggunakan algoritma C45 teman-teman. Sebetulnya banyak ya teman-teman, ada ID3, C45, kemudian ada kalau hair climbing masih masih masuknya secara general ya teman-teman ya. Kemudian dengan algoritma C45 ini kita akan mendapatkan suatu pohon keputusan yang akan mudah dipahami dan mudah kita mengerti. Nah, untuk algoritma C45 itu, dia merupakan algoritma yang digunakan untuk membangun suatu decision tree atau pengambilan keputusan. Jadi bentuknya pohon, jadi dari atas ke bawah teman-teman. Jadi ada node awal, node node 0, 1, 2, 3, hingga seterusnya. Nah ini algoritma C45 itu merupakan salah satu algoritma induksi pohon keputusan ID3, yaitu iteratif dichotomizer tree. Jadi sebelumnya itu namanya adalah ID3 teman-teman, tapi ada setelah dikembangkan maka dihasilkan algoritma C45. Nah ID3 ini dikembangkan oleh Jaros Quinlan. Nah untuk prosedur ID3 itu berupa inputnya berupa sampel training, label training, dan atribut. Dan algoritma C45 ini merupakan pengembangan dari ID3. Jadi, langkahnya yaitu teman-teman, jadi pohonnya itu dibangun dengan cara membagi data secara rekursif, sehingga setiap bagian terdiri dari data yang berasal dari kelas yang sama. Jadi kelas yang sama akan dikelompokkan teman-teman. Jadi karena kita mengklasifikasikan, artinya bahwa ketika dia mempunyai kelas yang sama, maka dia akan dikelompokkan pada kelas yang sama. Jadi misalkan ada kelas A, B, C, D, seperti itu. Kemudian bentuk pemecahannya atau split yang digunakan untuk membagi data tergantung dari jenis atribut yang digunakan dalam split. Nah, kemudian untuk memilih atribut sebagai akar, jadi yang paling atas teman-teman node akarnya itu didasarkan pada nilai gain tertinggi. Jadi pada atribut yang mempunyai gain tertinggi berarti itu adalah akarnya atau node akarnya. Kemudian, tapi sebelum kita menghitung gain, kita harus menghitung entropi untuk masing-masing atribut terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman untuk rumusnya. Ini untuk entropinya teman-teman, dan ini untuk gain-nya. Jadi ketika kita mendapatkan gain tertinggi, berarti dia adalah root-nya. Nah, ini langkah dari algoritma C45 ya teman-teman ya. Kita memilih atribut sebagai akar berdasarkan nilai gain tertinggi. Kemudian kita membuat cabang untuk masing-masing nilai. Kemudian kita membagi kasus dalam cabang. Ini berdasarkan dari gain dan entropinya. Nah, kemudian kita mengulangi proses ini teman-teman sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Jadi ketika kita jadi dia melakukannya secara looping ya teman-teman sampai semua kasusnya itu sudah berhasil mendapatkan kelas yang sesuai atau kelas yang sama. Nah, ini teman-teman. Jadi metode algoritma C45 ini juga merupakan metode yang digunakan untuk indexing atau mengindeks ya teman-teman ya. Ya,
Dia juga merupakan metode untuk mengelompokkan data atau mengklasifikasikan data. Oke, teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau untuk kasus ini ya teman-teman nanti, eee, jumlah kasusnya itu nanti jumlah kelasnya maksudnya itu ada kelas virus, kelas bakteri, kelas protozoa. Jadi penyakit pada unggasnya teman-teman tuh ada banyak, tetapi dari penyakit unggas itu bisa kita kelompokkan dalam kelompok penyebabnya. Jadi penyebabnya karena virus, karena bakteri, ataupun karena protozoa. Nah, untuk atribut gejalanya teman-teman, jadi gejala pada penyakit unggas ini ada 26 gejala. Oke, baik teman-teman. Nah ini, dan ini contoh dari basis kasusnya ya teman-teman ya. Jadi terdapat 120 kasus, ini kasusnya jadi kasus 1 hingga kasus ke 120. Kemudian ini adalah gejalanya teman-teman, gejala G1 hingga G26. Kemudian ini jenis penyakitnya, jadi penyakitnya ada P1 hingga P7, dan untuk kelasnya hanya ada 3 ya teman-teman, kelas virus, bakteri, dan protozoa, dibagi menjadi 3 kelas. Jadi sebelum teman-teman mengolah data, pastikan teman-teman mendapatkan data terlebih dahulu. Nah, untuk datanya boleh, kalau hanya untuk membuktikan ya teman-teman bisa menggunakan data dummy seperti itu, atau dataset-dataset yang free ya teman-teman ya, itu bisa kita dapatkan di, internet. Nah, ini untuk tabel gejalanya teman-teman. Jadi gejalanya ada G1 sampai G26. Mulai dari produksi telur yang menurun, kualitas telur menurun, gangguan pernafasan, diare, dan sebagainya. Nah, ini untuk tabel penyakit dan kelasnya. Jadi penyakitnya ada 7, ada infectious bronchitis, avian influenza, ada Newcastle disease, chronic respiration disease, kemudian ada infectious coryza, ada coccidiosis, kemudian ada infectious bursal disease. Nah, ini adalah kelasnya. Jadi untuk penyakit 1, 2, 3, dan penyakit ke-7 merupakan kelas virus. Kemudian untuk penyakit 4 dan penyakit 5 itu merupakan kelas dari bakteri. Dan untuk penyakit 6 itu merupakan kelas dari protozoa. Jadi kelas ini adalah penyebabnya ya, penyebab dari penyakit ini. Nah, ini setelah itu teman-teman, kalau di sini saya menggunakan 2 metode ya teman-teman ya. Jadi untuk, apa namanya, untuk klasifikasi dan untuk mencari kemiripannya. Nah, untuk klasifikasi tadi atau indeksnya kita menggunakan C45. Nah, untuk mencari kemiripannya dengan kasus yang terdahulu, ini digunakan metode Cosin similarity. Sebetulnya banyak ya teman-teman ya metode untuk mencari kemiripan, ada Cosin similarity, ada Sorenson similarity, ada similarity, kemudian ada extended Gestalt, kemudian kita bisa menggunakan metode yang lain, misalkan contoh kayak fuzzy logic itu bisa kita gunakan juga teman-teman. Tapi ketika kita menentukan metode itu, kita harus mengetahui apakah, ketika datanya seperti ini, apakah cocok menggunakan metode ini. Nah, itu teman-teman harus tahu itu. Nah, untuk metode similarity-nya kita gunakan constant similarity, yaitu merupakan metode similaritas yang digunakan untuk melakukan perhitungan tingkat kemiripan dari 2 buah objek. Sebetulnya juga bisa menggunakan metode Euclidean distance, jadi untuk mencari tingkat kemiripan, yang paling mirip. X ini merupakan nilai dari kasus lama teman-teman, dan Y ini merupakan nilai dari kasus baru. Nah, ini contoh implementasinya teman-teman ya. Ini Oh, jadi ini ada pertama kita harus mempunyai form data gejala, form data penyakit, kita inputkan, kemudian ada solusinya, kemudian untuk kasusnya. Jadi misalkan ada kasus baru yang dia belum mempunyai, apa namanya, solusi, maka dia akan disimpan untuk sebagai pengetahuan atau basis kasus untuk database-nya. Nah, ini contohnya hasil perhitungannya teman-teman. Nah, ini bentuk pohon keputusannya, waktu ini saya menggunakan Visual Studio ya teman-teman ya. Jadi bentuknya nggak kayak yang bulat-bulat, dari atas ke bawah. Kalau kita pakai Rapid Miner teman-teman itu akan muncul teman-teman bentuk dari pohon yang seperti kita buat ketika kemarin kita,
melakukan perhitungan menggunakan DFS, BFS untuk Rapid Miner ya teman-teman. Nah untuk Visual Studio ini kemarin ketika saya membuat itu tidak ada yang bentuknya seperti itu. Nah kenapa tidak menggunakan Rapid Miner? Ketika saya menggunakan Rapid Miner, eee eee, sebetulnya sebetulnya Rapid Miner ataupun software yang lain itu kan sebetulnya hanya untuk tools ya untuk tools untuk membuktikan apakah betul nih perhitungannya. Nah tetapi ketika mengerjakan ini ternyata dosen pembimbing itu menginginkan apa namanya, jangan menggunakan tools yang kita bisa langsung pakai, tapi kita harus tahu algoritmanya seperti apa, codingannya seperti apa, apakah sesuai dengan ketika kita melakukan perhitungan secara manual. Nah, ini pertama saya melakukan hitungan manual, teman-teman. Kemudian baru saya cocokkan dengan, apa namanya, hasil yang ada pada sistemnya. Nah, ini teman-teman, jadi yang pertama itu adalah keluar lendir dari hidung. Nah, itu nilainya adalah 0,80536. Ini adalah nilai gen yang tertinggi teman-teman. Nah setelah itu di bawahnya ada akarnya yaitu keluarga berdarah. Seperti itu. Nah ini untuk menu usernya teman-teman ya, ada form diagnosanya gitu. Jadi ini gejalanya itu ada ditampilkan G1 sampai G26. Kemudian kita pilih nih untuk atributnya itu ya cukup, sedikit, tidak. Jadi ada 4 ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat produksi telurnya menurun atau tidak. Ternyata atributnya adalah cukup, seperti itu. Kemudian kualitas telurnya menurun atau tidak? Oh, ternyata tidak. Kemudian setelah kita menginputkan datanya teman-teman, kemudian kita lakukan perhitungannya dan hasilnya adalah, diagnosanya itu merupakan, kasusnya itu belum ada teman-teman, dan itu kasusnya ini disebabkan oleh virus. Tapi dia melihat nih, similaritas kasus yang baru ini ya teman-teman yang kita inputkan di sistem ini ternyata nilainya sama dengan kasus ke-35 dengan tingkat similarity 0,99088. Sehingga karena nilai similarity-nya itu tinggi teman-teman, sehingga dia mengambil solusi dari kasus ke-35 ini untuk digunakan pada kasus yang baru ini, seperti itu. Jadi ketika dilakukan perhitungan, oh ternyata nilai similarity-nya 0,99 dengan kasus yang ke-35. Nama penyakitnya Newcastle disease, nama kelasnya virus. Nah, solusinya ini memberikan penerangan tambahan. Nah, di sini saya batasi teman-teman. Jadi ada threshold atau ambang batas. Jadi ketika yaitu ambang batasnya adalah 0,8 teman-teman. Jadi ketika ketika dia kurang dari 0,8, nah nanti sistem akan meminta pakarnya untuk merevisi apakah dengan kemiripan kurang dari 0,8, apakah ini bisa diambil dari kasus sebelumnya yang paling mirip atau ini merupakan suatu kasus baru. Nah itu. Jadi sistemnya tidak tidak hanya melihat, oh kalau mirip berarti itu digunakan, tetapi dia membatasi bahwa jika kemiripannya lebih dari 0,8 baru dia menggunakan kasus yang terdahulu untuk solusinya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini contohnya teman-teman yang, kasus barunya nilai similarity-nya kurang dari 0,8. Nah, di sini dia melihat bahwa kemiripannya itu adalah 0,7259 dan dia mirip dengan kasus ke-12. Dan dia merupakan penyakit infectious bronkitis termasuk dalam kelas virus. Kemudian solusinya adalah vaksinasi. Nah, ini sistemnya akan bertanya apakah simpan kasus barunya karena dia kurang dari 0,8 teman-teman. Jika iya, maka nanti di situ pakar bisa merevisi apa sih, penyakit yang paling cocok dengan kasus ini karena dia tinggal kemiripannya 0,8. Nah, seperti itu. Jadi untuk menentukan dia, apa namanya, penyakitnya atau solusinya baru atau tidak adalah pakarnya. Jadi ketika kita membuat sistem, kita membuatnya juga memerlukan pakar ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Belum ada. Udah dibacakan ya tapi ya?
Oke teman-teman. Oke baik teman-teman. Jadi nanti ini teman-teman berhubungan dengan, eee, tugas akhir yang akan teman-teman kerjakan. Jadi setelah UTS ini teman-teman, nanti teman-teman hanya membuat, apa namanya, tugas akhir yang nanti akan teman-teman presentasikan bersama dengan anggota kelompoknya, seperti itu. Nah ini teman-teman mungkin saya bisa langsung ke tugas akhirnya ya teman-teman ya. Insya Allah nanti, akan saya unggah secepatnya ini adalah untuk pertemuan ke-12 hingga pertemuan ke-13. Jadi minggu ini kan kita pertemuan 11 teman-teman, jadi nanti teman-teman sudah bisa mulai mengerjakan hingga nanti, ada batas untuk pengumpulannya. Jadi ini adalah tugas akhir yang atau final project atau project based learning yang harus teman-teman selesaikan atau kumpulkan sebelum teman-teman memasuki UAS yang akan diselenggarakan akhir Mei kalau nggak salah teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman diminta untuk membuat paper dalam bentuk jurnal. Jadi paper itu ada 2 ya teman-teman ya, paper dalam bentuk proceeding dan paper dalam bentuk jurnal, seperti itu. Nah, di sini itu teman-teman diminta untuk membuat paper dalam bentuk jurnal. Diutamakan adalah jurnal yang bersinta, teman-teman. Jadi apa itu Sinta? Jadi Sinta itu merupakan kualitas dari jurnal itu sendiri. Dan Sinta itu ada Sinta 1, 2, hingga Sinta 6. Dan yang paling bagus adalah yang Sinta 1. Nah, ini nanti nanti akan saya jelaskan. Jadi untuk jurnalnya ini nanti teman-teman silakan membuat suatu paper atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Dengan rincian, nah untuk rincian ini nanti tergantung dari template setiap jurnal beda-beda ya teman-teman ya. Tapi ini adalah secara general yaitu ada pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, kemudian ada metodenya yang akan digunakan, itu nanti mencakup teori dari metode tersebut, kemudian bagaimana alurnya atau tahapan dari metode tersebut, kemudian bisa juga nanti dimasukkan diagram konteksnya, kemudian database-nya seperti apa, kemudian bisa dimasukkan juga perhitungan manualnya seperti apa, dan rumusnya ya teman-teman ya. Nah setelah itu nanti ada yang namanya hasil dan pembahasan teman-teman. Nanti setelah dilakukan proses ini, proses metodenya, nanti hasilnya seperti apa, kemudian teman-teman buat kesimpulannya, saran, dan juga nanti sertakan referensinya. Sampai sini jelas teman-teman? Jelas, Bu. Oke, oke baik. Jadi nanti contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ini saya pernah masukin ini ke dalam paper ya teman-teman ya, ke jurnal. Nah ini contohnya teman-teman. Jadi tapi setiap setiap jurnal itu mempunyai template yang berbeda-beda, tetapi secara garis besar seperti ini teman-teman. Jadi nanti ada abstraknya gitu ya teman-teman ya. Ini teman-teman ada pendahuluan, ini teman-teman sertakan apa namanya, permasalahannya apa sih, dan jangan lupa untuk mensitasi ya teman-teman ya. Jadi seperti angka 1 ini berarti di kalimat terakhir ini teman-teman, berarti ini saya mengambil dari referensi nomor 1. Nah, tapi tetap dilakukan parafrase, teman-teman. Karena kalau kita tidak melakukan parafrase, artinya nanti akan kebaca bahwa kita plagiat gitu. Jadi kita menjiplak dari artikel atau jurnal orang lain, seperti itu. Nah, ini penulisan seperti ini juga sangat penting ketika teman-teman melakukan penulisan, skripsi teman-teman. Dan skripsi teman-teman itu nanti juga akan hasil dari skripsi teman-teman itu juga harus dipublikasikan di dalam jurnal. Nah ini jadi teman-teman bisa sambil belajar ya teman-teman ya, dalam mengerjakan tugas ini juga saya berharap teman-teman mengerjakannya sebaik mungkin karena ini juga buat latihan teman-teman ketika nanti teman-teman menyusun, apa namanya, skripsi atau artikel ilmiah teman-teman yang nanti digunakan untuk skripsi. Jadi ketika kita mengambil sumber dari sumber lain, itu teman-teman wajib mensitasi. Nah untuk sitasinya pun juga beda-beda ya teman-teman ya, kalau di kita di UNJ itu mensitasinya tidak dalam bentuk
angka ya teman-teman, tidak dalam bentuk 1, 2, 3 gitu tidak teman-teman, tapi nama penulisnya ditulis. Jadi misalkan nomor satu ini misalkan Sugiono. Jadi penulis pertamanya adalah Sugiono, tahunnya misalkan Sugiono, 2013 seperti itu. Nah ini beda-beda setiap jurnal, nanti tergantung jurnal yang akan kita gunakan. Nah kemudian yang kedua ada metode teman-teman. Nah metode ini teman-teman bisa menjelaskan teori-teorinya. Jadi ketika kita mengambil teori itu kita lihat dari judulnya teman-teman. Jadi nanti ada sistem penalaran berbasis kasus, ada unggasnya, kemudian nanti ada metode yang kita gunakan. Nah, metode yang digunakan adalah ini ya teman-teman ya, algoritma C45. Nah, ini adalah sekilas mengenai sistem penalaran berbasis kasus, kemudian pohon keputusan, kemudian ada algoritma C45 yang berisi dengan rumus. Nah, rumus juga harus disitasi ya teman-teman ya. Jadi rumus ini teman-teman ambil dari mana nih? Itu teman-teman harus juga lampirkan. Kemudian ada constant similarity. Nah, setelah itu teman-teman apa namanya, bisa teman-teman sertakan misalkan alur dari algoritma C45 itu seperti apa, atau alur dari constant similarity seperti apa, itu teman-teman bisa cantumkan di metode di poin B ya teman-teman, poin kedua. Nah, kalau di sini bisa juga digunakan diagram konteks teman-teman. Kemudian ada rancangan basis datanya, itu bisa dalam bentuk ERD atau nanti mungkin teman-teman bisa membuat tabel yang sudah ada atributnya ya untuk masing-masing tabelnya. Jadi nanti tabel yang dibutuhkan di sistem ini adalah tabel kasus, tabel kelas, tabel penyakit, dan tabel gejala. Setelah itu adalah implementasinya teman-teman. Nah, untuk tugas ini teman-teman tidak harus membuat aplikasi jadi ya teman-teman ya. Bisa jadi teman-teman hanya membuat seperti pemodelan. Jadi teman-teman membuat apa namanya, perhitungannya. Jadi teman-teman lebih kepada gimana sih melakukan perhitungan dengan metode ini, kemudian misalkan teman-teman rancang interface-nya, seperti itu boleh teman-teman. Jadi tidak harus aplikasi yang jadi. Nah ini untuk aplikasinya teman-teman. Kemudian hasil dan pembahasan. Ini adalah berisi berisi tentang hasilnya itu apa sih. Jadi ini untuk gejalanya, kemudian nanti ini untuk pengujiannya. Jadi untuk hasilnya itu pasti kita akan melakukan pengujian. Jadi penguji tadi adalah kasusnya adalah 120 ya teman-teman ya. Nah, untuk pengujiannya itu adalah 30 kasus, dan dari 30 kasus uji ada 28 kasus yang mirip di atas 0,8, dan 2 kasus memiliki similaritas kurang dari 0,8, sehingga diperoleh similaritas 0,8 sebesar 93,33 dan kurang dari 0,8 sebesar 6,67. Nah, ini jadi kasus yang 29 dan 30 dia belum terdeteksi teman-teman. Ketika kita memasukkan gejalanya, ternyata hasil diagnosanya dia belum ada. Kasus tersebut belum pernah ada pada basis kasus. Nah, sehingga ini memerlukan seorang pakar itu, teman-teman. Gitu. Kemudian setelah itu ada kesimpulan dan saran. Silahkan teman-teman sertakan kesimpulannya apa, sarannya apa, dan jangan lupa referensinya. Nah, untuk referensi setiap jurnal beda-beda ya teman-teman ya. Ini ada yang menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada juga eh, yang ini judulnya adalah Case-based reasoning for detection coronavirus using constant similarity. Jadi dia mendeteksi eh, virus corona menggunakan constant similarity. Nah, ini juga kalau contoh paper yang ini teman-teman tidak membuat aplikasinya teman-teman, tapi teman-teman membuktikan atau melihat apakah dengan data seperti ini, ketika kita menggunakan metode constant similarity, apakah metode metode tersebut mempunyai apa namanya, kinerja yang baik atau tidak, seperti itu. Jadi kalau yang ini tadi ya teman-teman, ini tadi hanya satu kolom ya teman-teman, jadi mengikuti template dari jurnalnya. Kalau ini hanya satu kolom, tapi kalau ini dia minta 2 kolom dan tetap menggunakan apa namanya, angka ya teman-teman untuk citasinya, seperti itu. Jadi dia membuktikan
apakah dengan data seperti ini, nah itu hasilnya seperti apa, nah itu teman-teman tampilkan. Ini juga ya teman-teman, ya kalau ini ketika teman-teman melakukan perbandingan juga tidak masalah teman-teman. Jadi dia membandingkan metode similarity pada penalaran berbasis kasus menggunakan simbol matching coefficient dan Sorenson Dash coefficient. Ini hanya membandingkan aja teman-teman. Jadi antara dua metode tersebut mana sih yang mempunyai kinerja lebih banyak. Nah untuk hasilnya itu sebetulnya teman-teman ketika ada paper lagi ya teman-teman, ketika teman-teman membaca suatu jurnal, itu teman-teman baca abstraknya aja teman-teman. Dibaca abstraknya terlebih dahulu, dari abstrak itu teman-teman bisa menyimpulkan, oh ternyata penelitian ini isinya seperti ini. Nah, ketika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, teman-teman bisa melihat isinya, seperti itu. Nah, kalau untuk paper ini teman-teman, dia untuk citasinya menggunakan nama dari pengarangnya ya teman-teman. Ini contohnya misalkan nih teman-teman. Rumusnya diambil kok. Tadi kan rumus kan hanya hanya menggunakan angka ya teman-teman ya, satu 2 seperti itu. Nih, hanya menggunakan angka 2 kemudian satu. Nah, ketika di sini itu menggunakan nama pengarangnya, penulisnya, koma, tahunnya, seperti itu. Itu. Nanti silakan teman-teman, untuk tugas akhirnya bisa teman-teman diskusikan ya dengan anggota kelompoknya mau mengangkat kasus apa nih, gitu boleh. Yang penting berhubungan dengan kecerdasan buatan. Nah, ini untuk ketentuan tugas akhirnya ya teman-teman ya, dikerjakan secara berkelompok. Kemudian, untuk pengumpulannya teman-teman itu ada 4 yang harus teman-teman submit di LMS. Yang pertama naskah, paper jurnalnya dalam bentuk Word, kemudian dalam bentuk PDF, kemudian nanti bukti submit ke jurnalnya, kemudian ada bahan tayang atau paparan yang nanti akan teman-teman presentasikan dan maksimal pengumpulannya itu di tanggal 5 Mei 2023. Yang mengumpulkan cukup satu dan itu adalah ketua kelompoknya. Jangan lupa untuk menyantumkan nama kelompok ya teman-teman ya di laporannya dan juga di bahan tayangnya. Seperti itu. Kemudian, nah ini teman-teman jadi ketika teman-teman mengerjakan tugas ini teman-teman tidak mengerjakan sendiri gitu teman-teman, tapi teman-teman tetap tetap harus bimbingan dengan saya gitu. Jadi nanti teman-teman boleh mendiskusikan dulu mau mengangkat topik apa, kemudian nanti teman-teman bisa berkonsultasi mengenai judulnya, itu boleh teman-teman konsultasikan mulai hari Minggu ya teman-teman ya. Tanggal 16 sampai 18 teman-teman boleh berkonsultasi berkonsultasi jadi sebelum sebelum kita libur Lebaran, sebelum cuti bersama, teman-teman silahkan untuk menghubungi terkait dengan judul, dilakukan secara online, boleh WA, boleh ketika teman-teman ingin vkon, boleh silahkan nanti teman-teman, eee, atur seperti itu. Kemudian setelah itu teman-teman, setelah kita berlebaran, kita mulai masuk, cuti bersama berakhir tanggal 25 ya teman-teman ya, dan tanggal 26 kita sudah mulai beraktivitas. Nah itu teman-teman silakan untuk apa namanya, bimbingan mengenai naskah isi jurnalnya apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Itu di tanggal 26 hingga 30 April. Boleh di kampus ataupun boleh secara online. Ini nanti saya, ikut teman-teman ya, ketika teman-teman ingin bertemu di kampus boleh silakan, tapi ketika misalkan teman-teman masih ada yang mudik seperti itu, atau masih ada di kampung, ya itu boleh, secara online. Kemudian setelah itu, nanti saya akan melakukan koreksi ya teman-teman ya, dan teman-teman silakan untuk melakukan revisi. Nah, kemudian hasil revisi jurnal tersebut teman-teman bimbingkan lagi dengan saya di tanggal 1 hingga 3 Mei. Boleh secara online atau offline ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini beberapa rekomendasi jurnal, jadi teman-teman ini sudah saya kasih, apa namanya, linknya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa memilih di antara jurnal ini ataupun jurnal lain, tapi yang penting adalah jurnalnya berkaitan dengan ilmu dengan STI, dengan ilmu komputer, dengan informatika,
engineering, yang penting adalah jurnal keteknikan ya teman-teman ya, seperti itu. Saya izin stop share dulu teman-teman. Nah ini contoh jurnalnya teman-teman, nanti teman-teman bisa searching untuk jurnalnya ini tadi ya teman-teman. Contoh ini jurnal teknika tadi. Nah ini teman-teman bisa ambil template-nya dari sini teman-teman. Nah ini adalah tanda bahwa dia Sinta 5 tuh biasanya ada di homepage-nya ya teman-teman, di dashboard-nya itu biasanya ada dia terakreditasi Sinta berapa seperti itu. Nah ini adalah Sinta 5. Teman-teman bisa ambil template-nya di sini teman-teman. Nah template setiap jurnal itu beda-beda teman-teman. Jadi nanti mungkin yang penting teman-teman eh, apa namanya menentukan dulu topiknya, kemudian nanti mendiskusikan dengan saya. Kemudian setelah itu teman-teman membuat isi dari jurnal tersebut. Nah, untuk template-nya nanti teman-teman buat satu kolom dulu, teman-teman nanti ketika ternyata misalkan jurnalnya ada 2 template, berarti dua dua kolom ya maksudnya. Nanti berarti teman-teman tinggal mengubah ke template sesuai jurnal tersebut. Jadi dibuat satu kolom dulu, kemudian nanti setelah itu disesuaikan dengan jurnal yang akan teman-teman tuju. Ini jurnal untuk teknika, ini jurnal untuk JTC ya teman-teman ya. Nah ini dia di sini memberitahu bahwa dia Sintanya kalau tidak salah ini Sinta 3 teman-teman. Sinta 3. Kemudian kemudian ini eh, namanya ada ini juga jurnal dia Sinta 5 teman-teman. Ini Justice Kotex ini tadi saya belum menulis di slide saya tadi ya teman-teman. Ini ada Justice Kotex, kemudian ini ada J Sakti, dia Sinta 4, kemudian ada UTC, ini Sinta 3, kemudian ada Ijistek, itu Sinta 5. Nah itu, jadi untuk jurnalnya saya serahkan ke teman-teman, teman-teman mau masuk ke yang jurnal mana, seperti itu. Jadi yang penting adalah teman-teman sebentar. Jadi yang paling penting adalah teman-teman membuat apa namanya judulnya dulu ya teman-teman. Jadi topiknya mau kemana dulu nih gitu. Kemudian setelah menentukan topiknya, permasalahannya apa, kemudian kasusnya seperti apa, datanya seperti apa, baru teman-teman nanti olah menggunakan metode apa sih yang cocok seperti itu. Nah, untuk menentukan metode cocok atau enggaknya itu teman-teman harus melihat referensi terdahulunya teman-teman. Jadi misalkan ini teman-teman, jadi teman-teman harus tahu referensi terdahulunya tuh apa sih. Nah, itu dari situ teman-teman bisa tahu oh ternyata metode ini cocok untuk uh, topik yang saya angkat seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk judul ini itu nanti kaitannya di sini ada artificial intelligence is how to build computer or design machine to similar human abilities seperti itu. Jadi dia menggunakan artificial intelligence untuk digunakan pada CT scan dan X-ray gitu agar semakin meningkat kinerjanya dan semakin efisien. Nah, gitu teman-teman. Jadi permasalahan introduction itu berisi permasalahan. Nah, permasalahan ini nanti referensi terdahulunya bisa dimasukkan di sini teman-teman di introduction-nya. Jadi introduction itu bukan hanya latar belakang masalah topiknya, tapi bisa dilihat dari latar belakang masalah pada referensi-referensi yang terdahulu itu bisa dimasukkan di sini sebagai latar belakang masalah. Oke, baik teman-teman sampai sini sudah paham teman-teman tugasnya? Udah, Bu. Oke. Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Bu.
Iya silakan Peter. Untuk batas plagiasinya itu berapa persen ya, Bu? Untuk gimana batas plagiarismenya ya? Iya, batas plagiarisme. Nah itu dia, setiap jurnal itu dia mempunyai ketentuan yang beda-beda, tetapi lebih baik adalah dia di bawah 20% Peter, 20 atau 15%. Nah, untuk ngecek plagiarismenya sebenarnya kita bisa pakai Turnitin ya, cuma Turnitin itu memang dia berbayar teman-teman. Nah, teman-teman mungkin sementara, bisa pakai kalau di jurnal nanti dia bisa bisa menggunakan Turnitin. Nah, di sini sebenarnya ada apa sih teman-teman, plagiarism checkers ya teman-teman ya. Itu teman-teman bisa mengecek, paper teman-teman itu, tingkat kemiripannya berapa sih dengan paper yang pernah ada. Nah, kalau bisa itu, apa namanya, di bawah 20% atau 15% gitu, Peter. Jadi, nanti ketika gini teman-teman, ketika teman-teman mengambil referensi dari artikel orang lain, contohnya misalkan ini ya teman-teman ya, jadi, menjelaskan mengenai coronavirus. Nah ini ya, ini sumbernya adalah nomor satu ini teman-teman, tetapi ini sudah diparafrasekan. Jadi parafrase itu seperti gini, kalimat misalkan jurnal aslinya itu menggunakan kalimat deduktif. Nah, itu ketika teman-teman menulis di paper teman-teman, ya teman-teman jadikan kalimat induktif gitu. Jadi seperti diparafrasekan, jadi kalimat deduktif jadi induktif atau induktif jadi deduktif gitu, gitu. Karena kalau tidak diparafrasekan dia akan mendeteksinya itu adalah kemiripannya sangat tinggi gitu, karena benar-benar sama persis gitu. Nah, makanya itu kita di sini juga diminta untuk memparafrasekan. Begitu juga nanti ketika teman-teman, apa, skripsi ya teman-teman ya, atau menulis artikel ilmiah, atau contohnya kemarin deh PKL, ada beberapa kakak kelas yang ada beberapa mahasiswa yang memang mungkin magangnya tempatnya sama ya, magangnya tempatnya sama, tugasnya sama gitu kan. Tapi sebetulnya saya yakin ketika mereka menulis sendiri pasti hasilnya akan beda antara misalkan latar belakang masalah, kemudian hasilnya, dan lain sebagainya itu pasti pasti berbeda lah gitu, termasuk referensinya. Tapi ini tidak gitu, semua sama persis dari awal hingga akhir gitu. Nah, hindari seperti itu teman-teman. Nah, karena kita kan, kita berada di dalam bidang akademik ya teman-teman ya. Nah, itu sangat penting terkait dengan plagiarisme atau plagiat gitu. Jadi jangan sampai, apa namanya, kita apa ya, kita kopas, kemudian kita paste gitu ya, jangan ya. Jadi kemarin beberapa teman-teman mahasiswa yang kemarin ujian PKL itu sempat oleh penguji juga ya teman-teman ya, itu dihimbau walaupun magangnya sama, tempatnya sama, job desk-nya sama, dan sebagainya sama, tapi ketika menulis usahakan menggunakan apa namanya, pemikirannya masing-masing seperti itu. Pasti dari teori juga pasti akan beda lah ya gitu. Jadi dia mengambil teori misalkan sumbernya dari A, yang satunya misalkan sumbernya dari B, itu pasti akan beda. Tapi ini enggak, kemarin sama semua gitu. Nah itu kemarin yang sempat, dibahas ya teman-teman. Jadi usahakan apa namanya, teman-teman melakukan parafrase gitu. Boleh mengutip dari jurnal atau paper atau artikel ilmiah tempat orang lain, tetapi diparafrasekan dan cantumkan sumbernya. Seperti kenapa harus mencantumkan sumber? Contohnya, kita ini ya teman-teman ya, dia dia pada paper ini ya teman-teman, dia bilang bahwa coronavirus itu ditemukan pada Desember tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, gitu kan. Nah, ketika kita tidak mensitasi ini sumbernya dari mana, ini artinya bahwa kita, apa namanya itu, ini adalah pemikiran kita gitu, dan ini harus kita pertanggungjawabkan teman-teman, seperti itu. Harus kita pertanggungjawabkan untuk ketika kita menyebutkan misalkan Desember tanggal 31 gitu ya, itu harus kita pertanggungjawabkan. Tapi ketika kita mensitasi, kita memberitahu bahwa saya mengambil info ini dari paper ini, seperti itu. Dari paper nomor satu ini. Sehingga ketika terdapat apa ya, pertanggungjawaban, kita bisa mempertanggungjawabkan gitu. Jadi termasuk ini ya teman-teman, termasuk rumus dan sebagainya. Itu ataupun misalkan nanti ada tabel yang teman-teman ambil itu teman cantumkan sumbernya, seperti itu, gitu. Seperti itu, Peter.
Mungkin ada teman-teman yang bertanya lagi? Oke, baik teman-teman, nanti, akan saya segera unggah untuk penugasannya teman-teman, dan silakan teman-teman jangan lupa untuk kita melakukan bimbingan untuk judulnya dulu di hari Minggu ya teman-teman, Minggu besok ya. Boleh gini teman-teman, kalau misalkan saya, insya Allah saya fast fast respon gitu, karena saya udah janji sama teman-teman untuk tanggal 16 sampai 15 kita akan bimbingan untuk judulnya, seperti itu. Tapi misalkan jika saya belum membalas sama teman-teman reminder kembali, gitu ya. Oke, baik teman-teman, mungkin, itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman, boleh on cam sebentar teman-teman untuk kita ambil, apa namanya, dokumentasi pada pagi hari ini, yang bisa on cam silakan untuk on cam teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya hitungan ketiga saya ambil ya teman-teman ya. Satu, 2, 3. Oke, sekali lagi, satu, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya terima kasih partisipasinya atas perkuliahan pada pagi hari ini teman-teman. Nanti jangan lupa ya teman-teman ya, di apa namanya apa namanya, didiskusikan dengan teman-temannya, apakah judul yang akan diambil, kemudian nanti bisa teman-teman diskusikan dengan saya, seperti itu. Ya baik teman-teman, sebelumnya terima kasih atas kehadiran pada perkuliahan pada pagi hari ini. Akhir kata, saya tutup ya teman-teman ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Oke, Bu. baik. Ya, terima kasih teman-teman. Saya izin emitting for all ya.